kita kan. Alhamdulillah lupa ya. Bismillah ingat niatnya lupa, ingatnya Bismillah, pengennya dagangannya lah laris begitu, tapi lupa sama nih. Ada kerja bener nggak? Begini, apalagi kerjaannya banyak, pegang kepala jalan dia. Bukan niatin yang soleh, niat nyari nafkah, ya niat nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Buka satu niat yang soleh, maka akan terbuka 70 pintu kabul. 70 pintu hajatnya Allah yang akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, pintu rahmatnya Allah. Dan akan dijauhkan daripada 70 kejelekan-kejelekan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya yang pengen korupsi kagak jadi. Dapatnya jadi duit yang halal. Masya Allah. Tadinya pengen begini gak jadi, jadinya dapatnya yang halal. Ya, yang diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap hari itu ente kerja dari jam 7 sampai berapa ya Allah, lama kan? Iya. Gak dapetin apa-apa karena tadi ya. Lalu gimana? Maka sia-sia. Maka kalau engkau ingat di pertengahan, baru lagi niat yang baik dari kita. Satu niat yang soleh. Niat apa? Cari ridhonya Allah, mencari nafkah, niat bersilaturahmi. Ya, kan banyak teman-teman di tempat kerjaan kita, benar gak? Iya. Menjalin ukhuwah, masya Allah. Maka kita akan dapetin niat pengen berbuat kebaikan, maka kita dapetin langkah kita dihitung kebaikan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika walaupun kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka apa? Dipanggil meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita pengen. Ya, maka orang yang terus menerus dari dunianya, hakikatnya dia ini orang yang fakir, orang yang miskin hakikatnya orang yang miskin. Wa in kana malikan dunia, walaupun dia memiliki semua dunia, dia memiliki mobil ada, masya Allah, bagus lagi mobilnya ada 5, anaknya satu-satu punya mobil. Pandai ke dunia, dia memiliki dunia semuanya, rumahnya enak, depannya dalam corona, belakangnya apa, duren semuanya banyak. Tapi tidurnya tiap hari malam terus. Apa yang pulangnya mak? Ngaji kan? Ibadah kurang, ya Allah. Yang dia pikirin besok siapa yang dia pilih, besok. Dia ikuti partai-partainya, pengennya begitu maju ini. Jatuhin orang-orang yang jujur. Yang dari dunia bentaran doang. Itu jabatan tuh hisabnya banyak. Berarti ada nanti bisa banyak di RT itu. Tangga itu begini, apalagi ke RW tambah banyak lagi, lurah banyakan lagi. Ya, jadi bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang udah masuk surga dia masih ketokin gue. Ya Allah. Itu taruhan. Apa yang dinikmati dari mana? Yang dia nikmatin hanya di lidah sampai tenggorokan udah beda. Kemudian keluarnya bau-bau juga. Benar gak? Kenikmatan sebentaran aja. Harta itu pengantin baru. Benar gak? Malam pertama nikmatnya bentaran paling berapa jam? Gak ada yang 5 jam, gak ada jarang. Iya kan? Benar gak? Kenikmatan kita segitu. Tapi apa? Manfaatin, karena itu yang bakalan menjadikan kita sukses dan suksesnya ketika kita nanti di alam barzah. Di alam barzah sampai kapan? Di alam barzah sampai hari kiamat. Kemudian setelah alam barzah kiamat, kiamat hancur semua itu sangkakala pertama, terus kiamat hancur semuanya. Sampai berapa tahun tuh semuanya mati, hatta malaikat Israil mati. Sampai berapa tahun? Sampai 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Kemudian Allah menciptakan apa? Allah menciptakan arsnya Allah yang hancur. Kemudian apa? Malaikat-malaikat menjaga ars hancur semuanya. Ars itu dibuat dari air. Dalam kitab apa? Syekh Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab Siratun Nabawiyah.
Ketika diciptakan arus itu dari air, goncang, maka ditaruhlah nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru tenang. Sudah arus itu pegang dengan penjaga-penjaga, malaikat-malaikat penjaga arus. Semuanya malaikatnya meninggal, sehingga arus ini mengambang di hawa, di atas mengambang. Kemudian apa? Dari arus tersebut terciptalah air, kemudian di bawahnya menjadi lautan. Lautan namanya Bahrul Haya, lautan kehidupan. Masya Allah, lautan kehidupan. Ma'uhu kamani rijal. Dikatakan kita tafsir Yasin. Airnya itu baunya seperti bau maninya laki-laki. Kemudian ketika semuanya menjadi Bahrul Haya, maka apa? Dari Bahrul Haya tersebut maka tumbuhlah, hiduplah lagi apa? Manusia semuanya hidup, semua tulang belulang jadi satu lagi semua. Karena yang tidak hancur dari tubuh manusia harus juga tulang ekor, reksa, ekor itu ada pada kalau nggak ada, waduh, hidup lagi. Bundana nggak hancur, kemudian hidup semuanya. Maka ketika Allah mengatakan membangkitkan malaikat Israfil, yang pertama kali dibangkitin siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil dibangkitkan. Ketika malaikat Israfil diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala yang kedua, sangkakala akhir. Meniup sangkakala yang kedua, Masya Allah, baru manusia itu hidup semuanya. Seluruh makhluk hidup. Yang keluar pertama kali berapa tahun itu? 7.000 tahun. Lama. Itu berapa tahun? 7.000 tahun. Bayangin, itu kayak sombong. 7.000 tahun. Setiap 1.000 tahun keluarnya roh yang pertama keluarlah rohnya para malaikatnya Allah hidup bangkit. Kemudian itu malaikat Israfil dimangkitin dulu kan, 7.000 tahun, maka ruhnya keluar semuanya. Kemudian 1.000 tahunnya rohnya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para roh. Kemudian roh yang ketiga 1.000 tahun lagi keluar rohnya para aulia wasolihin, para ulama ya wasolihin, para ulama dan orang-orang saleh. Kemudian roh yang ketiga, yang keempat keluarlah rohnya para syuhada wal mu'minin, para orang-orang mati syahid, para aulia bersama para sholihin. Kemudian para syuhada dan bersama orang-orang yang beriman. Yang kelima keluarlah jin dan jin. Yang kelima keluarlah roh-rohnya para jin. Kemudian yang keenam keluarlah roh-rohnya orang-orang fasikin wal munafikin. Yang ketujuh keluarlah orang-orang kafirin. Orang-orang kafirin bersama siapa keluarnya? Bersama para hewan-hewan. Kafir keluarnya sama hewan babi semua itu. Itu berapa? 7.000 tahun. Berarti kita ini ketika kita dipanggil sama Allah itu sendirian atau berkelompok? Paham? Berkelompok. Apa kata Allah ketika itu? Kumulil hisab. Bangkitlah kalian untuk aku hisab. Masya Allah. Itu rombongan tuh, nggak tahu itu rombongan siapa? Rombongan Vespa. Rombongan yang mana? Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam orang-orang saleh, para kekasih Allah, para syuhada, orang-orang beriman. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan begitu tuh.
Maka di barzah pun kita berkelompok nyambut, disambut. Iya. Nanti datang di barzah, kemudian sebulan tuh lu datang dia dari dunia. Orang baik ngapain? Katanya baru nabi tahu. Mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ngapain? Iya. Mereka berbicara, reunian tentang apa? Tentang hal-hal yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya, ini pasti yang dari yang nggak percaya banyak. Jadi, kalau mau percaya mati dulu yang dengan kabar itu. Jadi tergantung kita banyak pikirnya di dunia apa siapa. Paham? Musahabatul rijal lidawil wafa'i na'imul khuldi fi daril fana'i. Menjalin hubungan dengan orang-orang rijal lidawil wafa'i yang selalu menjalin hubungan yang menepati janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala, na'imul khuldi, maka akan kekal di daril fana'i, di negeri dunia dan akhirat. Insyaallah. Pengen kita begitu. Maka banyak berkumpul sama orang-orang saleh, jangan benci sama keturunan Nabi, udah yakin aja. Nggak usah repot-repot. Yakinin aja Pak, kita nggak dijajah, bener nggak? Tapi yang ngajajah, makanya kita nggak dijajah. Ini apa? Jadi ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita baca rutinnya, hati kita tenang, benar nggak? Kita baca rutinnya, keluarga kita meninggalnya husnul khotimah, buktinya banyak. Aneh-aneh aja bang sekarang. Yang dulu udah dilakukan sama orang-orang soleh dia, iya, dipercaya mau ulang yang terdahulu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba datang yang baru, katanya ilmiah, apa? Dijawab itu dijawab begitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah alamat akhir zaman. Paham? Alamat ya jangan kita ikut ya. Maaf, jangan kita ikutkan alamat akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik karena malikat dunia, walaupun ente pasti miskin. Kalau yang mau cari perkara-perkara dunia, ente cari mati-matian, walaupun ente ini orang yang memiliki dunia, aima bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi, minal amti'ati wal jawahir, bedanya jauh jauh sama orang yang enggak butuh dengan dunia. Bukan enggak butuh dengan dunia, artinya apa? Dunia cuma sebatas di genggamannya saja, bukan berada di hatinya, bukan berada di hatinya. Itu bedanya jauh. Bagaikan apa? Bagaikan langit dan bumi, bagaikan benda alma permata. Ya. Kalau batu kita jual, berapa harganya? Gak ada harganya. Kalau batu yang begini yang mendingan dikit, gitu kan? Ya, tapi kalau intan nanti jual mahal kan? Nah itu bedanya begitu. Orang yang nyari sampai ninggalin ibadah, sama yang nyari bedanya begitu. Hisabnya juga beda. Hisabnya beda. Maka dianjurkan kita menjadi orang yang muti. Wal muti'u lillahi ta'ala, dan orang yang taat kepada Allah Ta'ala, muta'un linnas, maka akan ditaati oleh manusia. Gitu. Orang yang taat akan disegenin. Ya. Jadi Nabi Muhammad sama orang yang taat itu idza ra'au dzikrallah. Kalau kita niat ingat kita sama Allah, coba aja kalau ente lihat orang lagi sakau, lagi mau ingat apa? Ingat Allah ente. Sama orang lagi, wah, besar begini. Takut, bener gak? Oh, jangan mati kayak gini, jangan mati kayak gini, bener gak? Tapi kalau niat ulama, niat orang-orang kaum salihin, iya, yang mana mereka selalu memandang kitabnya Allah, mereka selalu mempelajari kitabnya Allah, mempelajari daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Selalu diri mereka tazkiyatun nufus, membersihkan daripada mereka punya hati. Jadi bagaimana mereka tidak memiliki nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan pada kasih Allah dikatakan apa? Nuru kasyams, cahayanya seperti matahari. Bal adwa minasyams, bahkan lebih terang dari matahari. Masya Allah. Gimana kalau kita ada hijab? Karena banyaknya ingat kita. Kalau kita lihat punya wibawa, punya ini, kita pengen ngomong agak bisa ngomong, takut, itu bagian daripada nur kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'au dzikrullah. Akan tetapi kalau kita dibuka hijab kita, benar yang dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan al-Attas di dalam kitab Syarah Raqibul Attas, mengatakan beliau di dalam kitabnya, cahayanya orang-orang para kekasih Allah itu seperti matahari, bal adwa minasyams, bahkan lebih terang cahayanya daripada matahari. Begitu tuh. Ya. Kalau kita dibersihkan, tazkiyatun nufus, dibersihkan hati kita lihat pada kasih Allah. Dan kita juga udah nggak usah apa, oh ini dia, oh ini dia, tapi dengan pandangan ketika kita melihat mereka, udah itu orang baik, udah itu orang baik, udah itu orang baik, itu yang kita dapat. Nanti dapat itu. Iya.